Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Agus Firmansyah. Saya seorang mahasiswa dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi, prodi D4 Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menjelaskan pada teman-teman mengenai topik pembicaraan yang telah saya buat di PPT ini, yaitu terkait pengarahan. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting yang dipergunakan dalam suatu organisasi atau usaha. Pengarahan yang Pengarahan yang baik dari atasan akan mudah diterima oleh para bawahan, sehingga arahan yang diberikan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan organisasi atau usaha yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal. Selain itu juga, tujuan dari pengarahan adalah menjamin kontinuitas perencanaan, membudayakan prosedur standar, menghindarkan kemangkiran yang berarti membina disiplin kerja, dan membina motivasi yang terarah. Menurut Reineck dan School pada tahun 1990, mengartikan pengarahan sebagai usaha mendorong bawahan dalam mencapai tujuan perusahaan. Definisi ini sangat sederhana, yaitu mendorong bawahan. Namun dalam praktiknya menjadi permasalahan kompleks, sebab seorang manusia bukanlah sebuah mesin yang akan menerima begitu saja perlakuan terhadap dirinya. Adapun definisi lain dari pengarahan, yaitu merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan juga menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi tersebut. Kemudian, adapun prinsip-prinsip pengarahan. Yang pertama yaitu prinsip mengarah kepada tujuan. Setiap suatu usaha atau organisasi pasti memiliki tujuan, baik tujuan untuk mendapatkan keuntungan maupun sekedar tindakan sosial. Maka dari itu diperlukan adanya pengarahan dari atasan kepada bawahan. Yang kedua yaitu prinsip keharmonisan dengan tujuan. Dalam suatu usaha atau organisasi juga perlu adanya keharmonisan antara pimpinan dan para pekerja yang satu dengan lainnya agar tercapai tujuan semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu prinsip kesatuan komando. Di dalam sebuah kapal tidak boleh ada dua nahkoda. Demikian pula di dalam usaha atau organisasi. Untuk setiap tindakan, setiap petugas harus menerima perintah hanya dari seorang atasan saja. Selanjutnya yaitu prinsip pembagian kerja. Bila sebuah usaha berkembang, maka bertambah pula bidang-bidang yang harus ditangani. Maka pembagian kerja di antara semua orang yang bekerja dalam suatu usaha tersebut menjadi sangat penting, sehingga dibagi prinsip pembagian kerja tersebut. Yaitu yang kelima, prinsip wewenang dan juga tanggung jawab. Pada suatu bidang pekerjaan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk membantu memperlancarkan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu prinsip tertib dan juga disiplin. Tertib dan juga disiplin akan dapat meningkatkan kualitas kerja, dan peningkatan kualitas kerja akan pula menaikkan mutu hasil kerja sebuah usaha. Sehingga digunakanlah prinsip tertib dan juga disiplin. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, prinsip semangat kesatuan. Setiap orang harus memiliki jiwa kesatuan, merasa senasib, sepenanggungan, dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Selanjutnya yaitu prinsip keadilan dan juga kejujuran. Semangat kesatuan hanya dapat dibina jika prinsip keadilan dan juga kejujuran diterapkan dengan baik, sehingga setiap orang dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan setia. Kemudian, adapun cara-cara pengarahan. Pada umumnya, pimpinan menginginkan pengarahan kepada bawahan dengan maksud agar mereka bersedia untuk bekerja sebaik mungkin dan diharapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip di atas. Yaitu yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua yaitu perintah.
yaitu merupakan perintah dari pimpinan pada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau menanggulangi suatu kegiatan tertentu. Kemudian yang tiga, delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang ini, pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya. Kemudian adapun ospek-ospek dalam pengarahan. Yang pertama yaitu motivasi, yang merupakan pemberian semangat pada karyawannya dengan cara sedemikian rupa agar tujuan bisa tercapai. Yang kedua yaitu manajer harus mempunyai jiwa pemimpin atau juga disebut dengan kepemimpinan. Yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting di dalam pengarahan. Komunikasi yang efektif harus memenuhi kriteria, yang diantaranya yaitu yang pertama, pesan dirancang dan disampaikan semenarik mungkin. Yang kedua, menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama sehingga sama-sama bisa dimengerti. Yang ketiga yaitu pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Sedangkan yang keempat, menyarankan jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok ketika komunikan berada pada saat digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendakinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata maupun keliru, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.